Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai penyakit tuberkulosis, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah farmakoterapi penyakit khusus dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Maya Arfania S.Farm MSI yang disusun oleh Dedeh Indah Gita Silviani Kurnia dari Farmasi 19D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau biasa dikenal dengan TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan disebut sebagai bakteri tahan asam atau BTA. Sebagian besar bakteri TB menyerang paru atau TB paru, namun dapat juga mengenai organ tubuh lainnya atau TB ekstraparu. Penularan TB terutama terjadi secara aerogen atau lewat udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak atau sputum. Sumber penularan TB yaitu penderita TB paru, BTA positif, yang ketika batuk, bersin atau berbicara mengeluarkan droplet mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya adalah etiologi dan patofisiologi dari tuberkulosis. Etiologi dari tuberkulosis adalah tuberkulosis paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis tipe humanus. Sejenis kuman berbentuk batang dengan panjang 1-4 mm dan tebal 0,3-0,6 mm. Struktur kuman ini terdiri atas lipid atau lemak yang membuat kuman lebih tahan terhadap asam, serta dari berbagai gangguan kimia dan fisik. Kemudian yang kedua adalah patofisiologi. Seseorang yang menghirup bakteri Mycobacterium tuberculosis yang terhirup akan menyebabkan bakteri tersebut masuk ke alveoli melalui jalan nafas. Alveoli merupakan tempat bakteri berkumpul dan berkembang biak. Mycobacterium tuberculosis juga dapat masuk ke bagian tubuh lain seperti ginjal, tulang, dan korteks cerebri dan area lain dari paru-paru atau lobus atas. Melalui sistem limfa dan cairan tubuh, infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Penularan tuberkulosis dapat melalui bersin, batuk, droplet atau percikan dahak atau sputum. Maka disarankan pada penderita tuberkulosis untuk menggunakan masker. Pencegahan tuberkulosis itu yang pertama, oleh penderita dapat dilakukan dengan menutup mulut sewaktu batuk, membuang dahak tidak sembarangan di tempat. Yang kedua, oleh masyarakat dapat dilakukan dengan bayi yang harus diberikan vaksinasi BCG atau Bacillus Ametguerin. Kemudian yang ketiga, oleh petugas kesehatan dengan memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC yang antara lain meliputi gejala bahaya dan akibat yang akan ditimbulkan dari tuberkulosis. Selanjutnya adalah pengobatan tuberkulosis. Bagi penderita tuberkulosis, ada satu hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu keteraturan dalam meminum obat anti-tuberkulosis atau OAT sampai dinyatakan sembuh. Biasanya, penderita mengkonsumsi OAT tersebut antara 6-8 bulan. Pada umumnya, pengobatan penyakit tuberkulosis akan selesai dalam waktu 6 bulan. Ada 2 tahapan dalam pengobatan tuberkulosis. Yang pertama itu tahap intensif, yaitu kurun antara waktu 2 bulan pertama setiap harinya. Kemudian yang kedua tahap lanjutan. Biasanya dilakukan pada 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan. Berikutnya itu terdapat 6 macam obat esensial yang telah dipakai sebagai berikut. Yang pertama, isoniazid, yang kedua para-aminosalisilik acid atau PAS, yang ketiga streptomycin, yang keempat ethambutol, yang kelima rifampicin, dan yang keenam pirazinamid. Untuk selanjutnya ada tabel dosis OAT di Indonesia. Yang pertama, isoniazid.
Untuk berat badan yang kurang dari 50 kg itu menggunakan dosis 300 mg, dan untuk berat badan yang melebihi 50 kg dengan dosis 400 mg. Untuk dosis berkala 3 kali seminggu menggunakan dosis 600 mg. Untuk rifampicin pada berat badan kurang dari 50 kg menggunakan dosis 450 mg, dan untuk berat badan lebih dari 50 kg menggunakan dosis 60 mg. Untuk dosis berkala 3 kali seminggu menggunakan dosis 600 mg. Untuk pirazinamid sendiri, berat badan yang kurang dari 50 kg dengan dosis 1000 mg atau 1 gram. Untuk dosis lebih dari 50 kg menggunakan dosis 200 mg atau 2 gram. Untuk dosis berkala 3 kali seminggu menggunakan dosis 2-3 gram. Streptomycin dengan berat badan kurang dari 50 kg dengan dosis 750 mg dan berat badan lebih dari 50 kg menggunakan dosis 1000 mg atau 1 gram. Untuk dosis berkala 3 kali seminggu menggunakan dosis 1000 mg atau 1 gram. Untuk etambutol menggunakan berat badan kurang dari 50 kg menggunakan dosis 750 mg, dan untuk berat badan lebih dari 50 kg dengan dosis 1000 mg atau 1 gram. Untuk dosis berkala 3 kali seminggu menggunakan dosis 1-1,5 gram. Untuk ethionamid menggunakan dosis 500 mg untuk berat badan kurang dari 50 kg, dan untuk berat badan lebih dari 50 kg menggunakan dosis 750 mg. Untuk PAS atau para-aminosalisilik acid menggunakan dosis 99 gram untuk berat badan kurang dari 50 kg, sedangkan untuk berat badan lebih dari 50 kg menggunakan dosis 10 gram. Selanjutnya, obat antituberkulosis atau OAT bukanlah obat tunggal, melainkan kombinasi antara beberapa jenis, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol pada saat intensif, dan isoniazid, rifampicin pada tahap lanjutan. Pada kasus tertentu, akan ditambahkan suntikan streptomycin. Dari presentasi ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan sebagian besar bakteri TB menyerang paru atau TB paru, namun dapat juga mengenai organ tubuh lainnya atau TB ekstraparu. Penularan TB terutama terjadi secara aerogen atau lewat udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak atau sputum. Yang kedua, pada penderita tuberkulosis biasanya diberikan obat anti-tuberkulosis atau OAT sampai dinyatakan sembuh. Biasanya penderita mengkonsumsi OAT tersebut antara 6-8 bulan. Obat anti-tuberkulosis atau OAT bukanlah obat tunggal, melainkan kombinasi antara beberapa jenis, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol pada tahap intensif, dan isoniazid, rifampicin pada tahap lanjutan. Pada kasus tertentu akan ditambahkan suntikan streptomycin. Kemudian yang ketiga, tindakan pencegahan pada penderita tuberkulosis dapat dilakukan dengan pengawasan dari petugas kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.